Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Suhaini dengan NIM 2010205015 dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai eksistensi bahasa gaul versus bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan membahas tentang pertama, pengertian bahasa, kedua, fungsi bahasa, dan yang terakhir, eksistensi bahasa gaul versus bahasa Indonesia atau yang lebih ke pendapat saya. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah sistem yang menghubungkan dengan satu yang lainnya yang tersusun dari simbol lisan serta bersifat arbitrer dan digunakan atau dipakai oleh semua golongan masyarakat. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi antar sesamanya. Fungsi bahasa ada 5. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah alat komunikasi. Fungsi ini digunakan ketika kita di lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam. Misalnya, komunikasi bisnis, komunikasi kerja, serta komunikasi ilmiah. Yang kedua, bahasa sebagai sebuah alat kontrol sosial, di mana bahasa dapat mengendalikan komunikasi yang terjalin sehingga dapat menyebabkan sebuah komunikasi itu atau antara komunikasi dengan komunikasi yang lainnya bisa berjalan dengan baik atau saling memahami. Yang ketiga, bahasa sebagai sebuah adaptasi atau integritas sosial. Dengan ini, bahasa menyatakan atau orang yang menggunakan bahasa itu menyatakan bahwasanya mereka bergantung hidup dengan integritas. Contohnya, integritas karyawan yang bergantung dengan departemennya, integritas pekerja yang bergantung dengan institusinya. Dan yang keempat adalah bahasa sebagai sebuah alat berpikir. Dan yang terakhir, bahasa sebagai sebuah alat untuk ekspresi diri. Misalnya, ketika kita mengungkapkan cinta, mengungkapkan perasaan sedih, dan yang lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, kita sudah memasuki sesi di mana kita akan membahas tentang eksistensi bahasa gaul versus bahasa Indonesia menurut pendapat saya. Oke, baiklah. Menurut pendapat saya teman-teman sekalian, bahasa gaul sekarang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama di kalangan remaja. Menurut saya ada 2 faktor teman-teman yang menyebabkan kenapa remaja sekarang menggunakan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia. Yang pertama, mungkin bahasa gaul ini adalah sebuah bahasa yang mudah dipahami dibandingkan bahasa Indonesia. Dan yang kedua, bahasa gaul merupakan sebuah bahasa yang apabila diucapkan, si pengucapnya akan menjadi terasa keren atau merasa hebat. Lalu teman-teman, tidakkah kita berpikir bahwasanya ketika kita mengucapkan bahasa gaul akan berdampak kepada negara kita, bahkan berdampak kepada diri kita? Ada 2 dampak teman-teman yang menurut saya ini akan timbul nantinya apabila kita terus-menerus berbicara dengan bahasa gaul. Yang pertama, kita akan merusak identitas diri kita sebagai warga negara Indonesia, yang mana kita adalah seorang pemuda-pemudi Indonesia yang seharusnya memperkenalkan bahasa Indonesia di negaranya sendiri. Yang kedua, akan rusaknya generasi-generasi selanjutnya teman-teman. Lalu generasi-generasi selanjutnya itu akan mencontoh generasi sekarang ini, yang mana apabila generasi sekarang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik, akan rusaklah generasi ini. Lalu yang kedua, ini benar-benar yang saya tidak inginkan teman-teman. Yang kedua, akan hilangnya mungkin harkat dan martabat. Maksud saya yang ketiga, akan hilangnya harkat dan martabat bahasa Indonesia teman-teman. Di sisi lain teman-teman, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah berusaha semaksimal mungkin untuk bahasa Indonesia ini menjadi sebuah bahasa yang bertaraf nasional. Lalu bagaimana dengan kita? Kita adalah generasi bangsa, generasi yang mana apabila kita dirusak, maka bangsa juga akan dirusak.
Jadi kita sebagai pemuda-pemudi atau sekarang kita sebagai seorang mahasiswa harus mempertahankan bahasa itu sendiri dan harus mempromosikan bahasa Indonesia itu dengan negara lain. Ingat teman-teman, perkataan dari Presiden Soekarno, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 1.000.000 orang tua, maka akan kupindahkan Gunung Merapi dari tempatnya. Dan beri aku 10 pemuda, maka akan kugemparkan dunia. Itu adalah kata-kata Soekarno, teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa harus memperjuangkan apa yang telah menjadi hak kita perjuangkan, dari itu bahasa ataupun yang lainnya. Dan kita teman-teman sebagai seorang mahasiswa juga harus mengambil peran penting terhadap berkembangnya bahasa gaul ini. Salah satunya dengan kita membuat poster mungkin mengenai tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta kita mengadakan sebuah seminar-seminar tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau kegiatan-kegiatan yang bahkan dapat menunjang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Lalu teman-teman, saya Fani Nur Suhaini mengajak teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang menonton video ini, untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa teman-teman? Kalau bukan kita, siapa lagi yang menggunakannya? Maka dari itu, semua hal yang harus baik atau semua hal yang baik itu harus berawal dari kita teman-teman sekalian. Biarkan kita menjadi pelopor untuk sebuah kemajuan bangsa. Terakhir teman-teman sekalian, saya merekomendasikan buku kepada teman-teman sekalian untuk teman-teman bisa membacanya atau bahkan bisa menjadi referensi untuk kedepannya. Bukunya adalah buku Muhammad Atiyatan Mutakdir, namanya Kaum Rebahan Beri Perubahan, teman-teman sekalian. Jadi di buku ini banyak sekali membahas tentang pemuda-pemuda di zaman sekarang yang sukanya rebahan. Maka dari itu, jadilah kaum rebahan yang memberikan perubahan. Terima kasih.